Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kita. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan dan semangat baru dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Samuel 7 ayat 12. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Dungi dibuat si Samuel masada batu di pajong-jongnya babotui di parbalohan ni Mispa dohotsen. Diduk ia ma diurupi Tuhan dohita sepanjang pardalanata dan adiguari ma batui Ebenezer batu pangurupion. Dalam bahasa Indonesia, kemudian Samuel mengambil sebuah batu, mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini merupakan kisah di mana orang Israel jauh daripada Allah. Karena pada saat itu, sejak dalam sebelumnya, bahwa orang Israel sudah menjadi jauh dari Allah. Mereka menjadi dikuasai oleh penyembah Baal, kemudian menyembah Masofet dan yang lain sebagainya. Dalam keadaan yang demikian, tabut Allah juga menjauh daripada mereka, di mana dianggap adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Dalam keadaan yang demikian, Samuel mengingatkan kepada umat itu, kalau engkau menjadi diberkati Allah, disertai dan dibela Allah, maka tanggalkanlah semua penyembahan kepada berhala, buanglah segala dewa-dewa yang ada bagimu, dan menyembahlah kepada Allah. Keadaan ini menggugah hati bangsa Israel dan menjadi berbalik menyembah Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Ketika mereka melakukan penyembahan itu, kemudian mereka menjadi semakin merasakan kehadiran Allah. Dan Samuel mengatakan, kumpulkanlah segala orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ya, sesuatu keadaan di mana bangsa Israel akan dibawa ke Mispa agar Samuel berdoa kepada Tuhan. Namun yang terjadi ketika itu mereka lakukan, orang Palestina mendengar rancangan yang akan terjadi. Kemudian berencanalah mereka untuk menghabisi bangsa Israel, untuk memusnahkan mereka. Kemudian dalam keadaan yang demikian, dibutuhkan keteguhan iman, dibutuhkan komitmen yang kuat untuk tetap menyembah Allah. Setelah itu yang terjadi adalah bangsa Israel membulatkan hatinya, membulatkan pikirannya untuk menyembah Tuhan sepenuh hati. Dan kemudian mereka menjadi menyatakan dengan sepenuhnya bahwa mereka akan tetap menyembah Allah. Ketika orang Palestina semakin dekat, maka gemuruh yang sangat kuat dan menggetarkan bangsa Israel Palestina, menjadikan ketakutan bagi mereka. Di saat itulah terasa bagaimana pembelaan Tuhan bagi bangsa Israel. Dalam pembelaan itu, Samuel menyatakan mendirikan sebuah batu yang menyatakan Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan masih menyertai. Ternyata penyertaan Tuhan di dalam renungan dan penghayatan daripada Samuel adalah penyertaan yang sangat-sangat luar biasa, yang membela mereka di dalam keterjepitan, di dalam keadaan yang penuh dengan kegetaran dan ketakutan. Tuhan hadir untuk melawan musuh-musuh mereka, dan mereka menjadi di dalam pihak yang menang. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita dihadapkan dengan persoalan, dihadapkan dengan pergumulan, firman ini mau mengingatkan, mari koreksi imanmu, koreksi penyembahanmu, dan biarlah semakin mengandalkan Tuhan. Jauhkan kepentinganmu, jauhkan daripada sifat egoismu, namun biarlah engkau
menyembah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika itu kita lakukan, ketika itu kita nyatakan, maka akan ada kesegaran yang baru, semangat yang baru bagi hidup kita. Ketika kita menjadi hidup di dalam mengandalkan Tuhan sepenuhnya dan berserah kepada Tuhan, Dia akan berkarya untuk menyatakan kuasa-Nya, menyatakan kebesaran-Nya, menyingkirkan para musuh kita, dan kita hidup di dalam kemenangan oleh karena penyertaan Tuhan. Saudara terkasih, ketika Samuel merasakan penyertaan Tuhan, yang dilakukannya adalah mendirikan batu sebagai sesuatu peringatan atas kebaikan Tuhan. Ternyata ketika kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, merasakan pembelaan Tuhan dalam hidup kita, yang perlu kita lakukan adalah buatlah prasasti yang begitu kuat mengingatkanmu akan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga apapun yang terjadi, kita akan melihat bahwa sampai di sini Tuhan masih menyertai kita. Tidak perlu menjadi khawatir akan hari esok atau menyesali akan masa lalu, namun yang terpenting adalah mensyukuri masa kini, di mana masa kini adalah merupakan hasil daripada penyertaan Tuhan, merupakan hasil daripada pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, apabila itu hidup di dalam diri kita, apabila keadaan itu menyinari hati kita, menerangi daripada iman kita, maka kita akan mengatakan Ebenezer, puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih menyertaiku. Penyertaan Tuhan menyatakan bagi kehidupan kita bahwa kita bisa melangkah hanya oleh karena Tuhan. Kita bisa menghadapi berbagai yang terjadi oleh karena kebaikan Tuhan. Biarlah kebaikan Tuhan selalu ada dalam hati kita, dan kita selalu membaharui diri, membaharui iman kita untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala persoalan yang terjadi. Saudara, andalkan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi hidupmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Kami diingatkan oleh Ebenezer, di mana Tuhan sampai saat ini menyertai kami. Terima kasih Bapa. Biarlah penyertaan-Mu begitu indah. Biarlah hidup kami menjadi tetap mengandalkan-Mu. Terima kasih Bapa. Firman-Mu menjadi berakar berbuah. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.